Halo guys, selamat datang kembali di podcast Komika. Ya, setelah sekian lama kita libur, akhirnya kita comeback. Pada kesempatan kali ini kita juga telah kedatangan narasumber nih. Halo. Ya, narasumber kita kali ini adalah Bang Handoko. Yo. Bang Handoko ini juga termasuk sesepuh. Enggak sepuh. Oh, enggak sepuh nih ya. Hanya OMK tua. OMK tua. Berarti hitungannya teman-teman masih OMK. Masih OMK. Itu yang perlu kita tahu, masih OMK. Nah, kesempatan kali ini banyak pengalaman menarik nih dari Bang Handoko seputar tentang relasi dalam berkeluarga. Nah, Lumayan. Bang Handoko nih, Ya, kan kita yang lahir di dunia ini pasti memiliki keluarga, iya gak sih? betul. Nah, Nggak mungkin dari batu sih. benar, pasti dilahirin selain, kan, iya. punya ayah, punya ibu. Tapi Bang Handoko, nggak semua dari kita punya pengalaman-pengalaman yang baik, yang benar-benar kena treatment dari dalam keluarga. Setuju nggak? Setuju. Setiap keluarga pasti punya problematikanya masing-masing. Nah, termasuk juga kalau kita membahas interaksi di dalam keluarga, apakah Ya. interaktif atau bagaimana? Betul. Model orang tua merawat anak-anaknya, benar nggak begitu? Betul. Itu setiap keluarga punya cara masing-masing dan caranya berbeda-beda. Benar. Nah, kalau dari Bang Handoko sendiri, cerita dikit dong Bang, pengalaman. Kebetulan gue dari lahir langsung dibuang ke pinggir jalan. Waduh, seriusan nih. Bercanda. Aduh, kameranya agak Jadi- terkejut nih. Bro. Jadi apa ya bisa dibilang kalau kata orang apa ya, gue terlahir dari keluarga yang sederhana. Oke, sederhana. Alias miskin. Waduh. Enggak aja. Gue ngomongnya sederhana ya. Sederhana. Ya. Apa ya? Jadi sederhana. Kedua orang tua gue juga hanya lulusan SD. Lalu apalagi ya? Hanya seorang pembantu, bukan seseorang yang punya perusahaan yang pegawai kantoran PNS, bukan. Terus kedua orang tua gue juga dari Jawa berrantau di Jakarta. Oke. Apalagi nih sharing ya. Iya sih, latar belakang keluarga gue seperti itu sih. Oke Bang. Kalau membahas soal keluarga nih Bang, menurut Bang Handoko sendiri memahami kata keluarga itu apa Bang? Keluarga, nggak ada yang nggak begitu caranya. Gak bisa itu kalau Nggak bisa dipisah-pisah. keluarga begitu. Keluarga buat gue sih adalah tempat di mana lu bisa bersender, bukan bersender ya apa ya? Beristirahat, Beristirahat, ya. terus buat mengeluarkan keluh kesah. Keluh kesah. Tapi bukan berarti urusan di luar harus dibawa ke urusan ke keluarga ya. Oke. Jadi kayak lu ketika lu stres, ketika lu lelah, bukan kalau lu mau senang-senang buka atau relaksasi itu bukannya ke bar, ke klub malam, tapi sebenarnya tempat utamanya itu ya keluarga. Karena emang mau kemanapun lu pergi, mau kemanapun lu ke berjuang juga pasti ujung-ujungnya lu ingetnya pasti sama keluarga, bukan sama klub malam dong. Ya kan? Benar. Berarti keluarga itu juga menjadi tempat kita pulang, tempat Betul. kita menjadi tempat di mana kita akan menuju juga ya. Betul. Oke, baik. Menarik nih teman-teman karena keluarga menjadi sebuah tempat di mana kita selalu bisa diterima ya. Betul. Oke, Mau dalam keadaan apapun itu pasti keluarga lah yang pasti bakal merespon kita yang pertama kali. Oke, Bang. Kalau dari segi pola didik, pola asuh dalam keluarga, Bang Handoko ini termasuk dalam didikan strict parent atau freedom Kebetulan to speech? gue lahiran tahun 80-an, tapi Oke. 80-an tapi agak-agak ke 90, jadi 80 akhir, 89 gue lahir. Jadi Oke, dah 89 ya. teman-teman bisa hitung ya 89 ke 2023 berarti umur gue berapa ya? 33 tuh, 33. Ya jalan 33. Jalan 34. Jalan 34 ya. Oke, benar. Nah, jadi zaman-zaman itu tuh masih anak-anaknya tuh kayak masih apa kalau bandel tuh yang pakai rotan lah, dipukul pakai penggaris, terus jam 6 sore kalau nggak pulang tuh dicariin kayak gitu-gitu. Iya, Zaman kalau coba anak-anak zaman sekarang mana ada seperti itu? Benar. Udah didikannya berbeda Iya, mungkin ya zaman sekarang ya. betul. Gen Z, strawberry gen. Oke. Ya kayak gitu-gitu. Jadi udah beda lah sebenarnya. Tapi ada plus minusnya sebenarnya. Karena gue juga merasakan dulu waktu gue masuk paskibra di sekolah gue ketika gue dididik sama kakak kelas gue dengan gue mendidik adik kelas gue tuh udah berbeda. Oke. Ketika gue dididik sama kakak kelas gue masih mengalami yang namanya push up, dijemur siang-siang, yang kayak gitu-gitu terus yang lu harus Ke arah fisik melangkap, berarti ya. kayak Oke. zaman katanya fisiknya. Cuma ketika ke adik kelas gue, ketika kita mau menerapkan itu ada larangan kan. Jadi mereka lebih soft lah. Lebih soft. Oke. Tapi kalau misalnya dari bahasannya Bang Handoko tadi, apakah bisa dikatakan strict parent atau
pola didikannya nggak terkategorikan dalam strict parent gitu. Kalau gue sih menangkapnya tidak terlalu straight banget Oh, ya, tapi tidak strict tetap ya. keras. Dalam Oke, artian tetap trust. dulu itu gue kalau mau mendapatkan sesuatu itu nggak bisa tuh zaman sekarang mau PS5 ngambek terus tuh pintu diem nggak mau ngomong sama keluarga. Amat kalau gue begitu pasti sama keluarga gue pasti didiemin terus. Oh, didiemin ya. Nggak bakal ya udah bodo amat selalu gitu kan. Benar-benar. Kalau lu mau sesuatu ya dari hasil kerja lu. Itu didikan keluarga gue. Oke, berarti lebih ke arah bagaimana bisa mendewasakan anak gitu Betul. ya. Karena kan pola sekarang itu anak tantrum sedikit atau ya marah atau ngambek langsung diain sama orang tua. Iya. Ya pola didikan yang baik dan bagus juga kalau untuk zaman sekarang ya, melihat generasi yang mungkin sekarang gak gampang untuk nurut gitu. Betul. Dan juga susah untuk dewasa. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Bang, dari dalam hati lu sendiri bahagia gak dalam pola didikan seperti itu? Terutama masa kecil lu, menurut lu sesuatu yang gue fit in sih sama keluarga ini dari segala kekurangan dan kelebihannya. Puji Tuhan banget ya. Gue bahagia banget dengan cara didik seperti itu. Meskipun dalam artian secara nggak langsung gue itu diberi kebebasan juga sama keluarga gue. Oke. Dari umur gue SD gue diberi kebebasan. Lu sukanya apa nih? Silakan lu. Maksud dalam artian gini. Suka dalam artian yang kayak dulu gue SD sudah main badminton. Jadi keluarga gue tuh mensupport apapun yang anaknya suka. Kecuali permainan games yang konsol kayak gitu itu dia nggak suka. Konsol. Tapi kalau olahraga mereka mendukung. Dalam artian lu hobinya itu silakan. Dan apapun yang gue pilih, kegiatan apapun dia pilih itu selama itu positif mereka tuh mendukung gitu kan. Terus membuat gue semakin kesini tuh. Jadi dari SD gue sudah berorganisasi. Bahkan di SMA gue memilih Paskibra bukan sembarang karena gayanya yang keren, bukan di situ. Gue ikut Paskibra itu karena gue mengincar kedisiplinannya. Karena gue yakin karena disiplin kita semua bisa berhasil. Disiplin waktu, disiplin pekerjaan, terus disiplin dalam membangun timeline di satu hari 24 jam nih gue mesti ngapa-ngapain. Nah itu. Jadi gue sudah dari SMA sudah tahu dari jam 8 sampai jam 3 kita sekolah. Setelah jam 3 kita pulang mandi sore segala macam. Habis itu kita kalau mau main sampai jam 6 maghrib. Habis itu maghrib kita ngapain, belajar atau apa. Jadi udah kesusun semua, sudah rapi dan ya kebawa sampai besar bahkan sampai kuliah sampai sekarang kerja ya beda lah. Jadi ketika gue kerja sekarang gue merasa perbedaan antara orang yang dari kecil sudah berorganisasi atau sudah punya pengalaman mandiri gitu dengan orang yang dari kecilnya biasanya disuapin atau masih dimanja ya bahasanya istilahnya ya. Itu beda banget sih. Tadi ada yang menarik nih Bang, pas Bang Handoko bilang disiplin itu menjadi kunci kesuksesan dan keberhasilan gitu. Betul. Ya ini perlu digarisbawahi juga teman-teman bahwa salah satu cara untuk menjadi disiplin itu ya dengan menjadi sukses yaitu dengan disiplinnya. Iya. Oke ya. Pengalaman yang menarik nih Bang Handoko. Nah, Bang Handoko kalau dalam keluarga berapa bersaudara Bang? Kebetulan 2 saudara sepasang, kakak saya perempuan, saya bungsu. Cowok cewek ya. Oke, Ya. ini saling melengkapi juga berarti. Pernah nggak sih Bang punya pengalaman pertengkaran atau berantem layaknya saudara gitu dengan kakaknya Bang Handoko? Puji Tuhan selama ini sering. Puji Tuhan sering. Iya gitu. sering. Karena kalau nggak berantem kayaknya nggak sayang sih. Benar. Nah ini mungkin didikan orang dulu ya, maksudnya dulu mungkin ketika gue masih anak-anak gue merasa kalau dimarahin tuh kok lu marahin gue begitu banget sih. Gue merasa kayak dikekang segala macam. Tapi semakin kesini semakin dewasa gue sadar bahwa kemarahan mereka itu adalah rasa bentuk sayang mereka kepada kita. Benar. Dan iya benar. Sayangnya yang gue sesalkan sekarang ketika gue sudah sadar mereka sayang sama gue nggak bisa membalikan rasa sayang gue ke mereka karena mereka sudah nggak ada. Waduh. Oh berarti maaf Bang Handoko udah meninggal gitu ya? Kebetulan saya udah masuk klub yatim piatu. Klub. Waduh. Nah teman-teman menarik untuk kita bisa garis bawahi ya kalau misalnya orang tanda sudah berdamai itu bahkan bisa dibuat bercanda gitu. Betul. Pengalaman-pengalaman yang sulit. Jadi ini bukan dark jokes ya, tapi emang gue udah damai, jadi udah gue terima. Dari intonasi suara dan kalau teman-teman bisa melihat videonya juga Bang Handoko ini sudah memang damai. Damai sekali. Kelihatan. Iya. Oke Bang, bahas Apa tuh? sebelumnya kalau tentang orang tua nih. Dari ayah atau ibu, Bang Handoko ini lebih
punya role ke arah siapa gitu yang jadi panutan Bang Handoko banget? Seperti anak perempuan goblok, gue kan cowok ya. Iya. Anak laki-laki pada umumnya pasti gue lebih dekat dengan ibu. Oh, dengan ibu. Nah, namun mm-mm. sayangnya kedekatan gue dengan ibu hanya sampai dengan SMP kelas 3. Oh, SMP kelas 3, oh my god. Ya, jadi karena itu pada saat itu umur-umur rawan ya, Bang? betul. Ibu saya itu dengan sengaja meninggalkan saya di umur 39 tahun sih. Waduh. Nggak sengaja sih sebenarnya. Jadi saya ditinggalkan ibu saya itu dia umur 39 masih muda. Oke. Dan gue masih SMP kelas 3. Nah di situ pun gue sudah mulai tuh. Dalam artian sudah mulai berpikir bahwa gimana caranya gue tetap harus sekolah dengan sampai dengan sarjana tapi dengan tidak memberatkan orang tua gue yang tinggal seorang ayah. Waduh, oke. Jadi mohon maaf pada saat itu kakak gue kuliah di Atmajaya. Oke. Ya kan? Nah, gue dengan dengan apa namanya ya, kesederhanaan yang gue punya, gue bilang ke orang tua gue nggak perlu sekolah di Atmajaya, Untar ataupun dimanapun, karena dulu gue tinggal di Jakarta Barat ya. Benar. Nah, terus akhirnya gue bilang biarkan gue sendiri yang cari tempat kuliah yang murah dan gue sendiri yang bayar kuliah. Dan puji Tuhannya ketemu pada saat SMA kelas 3 kita pindah ke Rawamangun. Terus pada saat lulus setiap kali gue pulang sekolah dari Jakarta Barat ke Rawamangun, gue melewati satu kampus yang menurut gue kayaknya ini cocok nih, dalam artian ya udah kita kuliah di sini, ada di sekitar Kayu Jati lah, itu Kayu Jati Rawamangun. Itu apa tuh kampusnya. Iya. Nah, ketika gue masuk kuliah situ ternyata bokap gue oke aja. Jadi mereka dia tetap terima kalau gue nggak mesti sekolah di tempat yang kayak mahal kayak Atmajaya. Malah mendukung gitu malah ya. Mendukung. Oke. Dan akhirnya dengan kesempatan yang dikasih sama bokap gue cuma ngebiayain biaya gedung doang. Jadi biaya kuliah semester 1 sampai dengan gue lulus semuanya pakai uang saya sendiri. Wah, gila sih ini. Jujur gue kalau denger kayak gini, gue sendiri tertampar nih Bang. Termasuk mahasiswa Atmajaya yang kebanyakan job desk-nya main gitu ya daripada kuliah. Menginspirasi sekali gitu, terutama ketika dengar Bang Handoko didewasakan oleh keadaan. Betul. Iya, itu yang paling berat sih buat umur sekarang. Dari zaman ketika orang tua gue yang nyokap gue udah nggak ada itu SMP, kebetulan kan gue juga dari sekolah Katolik ya. Nyokap dan bokap juga kerja di sekolah itu, jadi guru pun tahu bahwa gue sudah tidak punya orang tua kan, jadi mereka selalu mengayomi gue di sekolah tuh bahwa memperhatikan gue lah. Oh, dengan segala macam bentuk dukungan ya Bang. Betul, gitu ya. Support dari mereka juga ada gitu kan. Nah ketika gue kuliah pun yang gue bilang, gue selalu memanfaatkan kesempatan yang ada. Oke. Ketika semester 1 masih pakai duit orang tua, semester 2 gue tahu bahwa ada kesempatan namanya beasiswa untuk mahasiswa yang aktif di UKM. Oke, ada. Nah itu gue masuk UKM, gue aktif, gue gunakan itu ternyata dengan IPK pada saat itu 3,8 IPK gue, dan gue masuk kategori itu, gue dikasih beasiswa selama sebenarnya dia nilainya itu dia beasiswa itu berupa nilai. Oke. Sekitar 3,5 juta, dan 3,5 juta waktu itu bisa sampai dengan kurang lebih 2 semester atau 4 semester. Jadi selama 4 semester ke depan tuh gue udah aman lah. Udah gitu aman. Ya. Dan ketika sudah semester keempat, sudah mulai yang yang tertuju ya, kayak gue ambil konsentrasinya audit. Setelah gue ambil konsentrasi audit, gue minta tolong kakak senior gue buat kerja magang dapat duit itulah yang gue pakai buat bayar kuliah. Oke. Jadi pure banget. Dari semester tahun ketiga 4 itu semuanya pakai dari uang magang itu. Tidak ada satupun lagi pakai uang orang terutama tua. Di tahun-tahun segitu nominal 2 juta sampai 3 juta lumayan. Seperti yang Abang bilang tadi dari beasiswa itu udah bantu banget. Lumayan banget. Iya sih. Jadi luar biasa sih, ya Bang. Itulah kan gue bilang dari semester 2 sampai gue lulus itu semuanya puji Tuhan pakai usaha sendiri. Cuman saya masih ya luar biasa aja gitu karena di umur-umur yang tergolong muda banget kan. Terutama ya kalau kita bahas psikologi anak muda kan cenderung main gitu. Betul. Tapi di sini Bang Handoko bisa untuk membalikkan sebuah keadaan dalam diri untuk tetap, wah gue harus berjuang, gue tahu keadaan dan gue mau membantu. Ya. Itu sudah jadi berkat buat keluarga juga sih bisa membantu gitu ya Bang. Ya. Ya sama seperti kutipan ini sih Bang, menurut saya Injil ya, jadi garam dan terang dunia gitu. Terutama dalam keadaan sekarang kan anak-anak itu lebih suka yang manis tuh, gula. Ya. Apa-apa enak gitu ya, Maunya kita konotasikan enak.
apa-apa harus simple. Sedangkan pengalaman Bang Handoko ini menjadi garam sendiri gitu. Mengasinkan seluruhnya dan termasuk membantu orang tua. Menginspirasi. Ya, gimana ya? Gue percaya bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan beban yang nggak bisa dilewatin sama hambanya. Dan setiap kalau buat gue setiap masalah kehidupan itu adalah gue dites nih. Gue bisa naik kelas kehidupan atau enggak. Oke, berarti ada step kelasnya dalam kehidupan gitu ya? Iya. Kalau gue nggak bisa ngerti masalah ini, berarti gue belum cukup buat naik kelas. Oh, berarti ada klasifikasi juga ya untuk hidup yang berkualitas itu. Oke Bang. Nah, Bang tadi Bang Handoko mention nih kalau misalnya orang tua udah nggak ada semua ya, meninggal gitu. Iya. Nah, itu dari sosok ibu gitu, berpengalaman. Ya, Bang Handoko punya banyak pengalaman, dekat juga dengan seorang ibu. Kalau saya membahas tentang ayah gitu gimana Bang? Kenapa itu kalau? Apakah dari ayahnya Bang Handoko, bokap itu punya role model yang membuat Bang Handoko punya mewariskan sifat dia kayak gue tekun gara-gara dia gitu. Setuju. Bokap gue itu punya plus minus. Gue gambarin minusnya dia. Minusnya itu dia dari SMP udah ngerokok. Mungkin sama kayak teman-teman yang saat ini udah ngerokok tapi di luar. Kita aja Bang mungkin. Tapi itu minusnya dia. Minusnya. Terus minus keduanya dia dulu suka judi sama kayak kalian. Dia juga suka judi. Enggak semua tapi kalau yang kayak gitu mungkin ya. Tapi namanya waktu itu mungkin dia kebutuhan uang ya kan. Ada judinya yang mungkin kalian tahu lah, togel. Nyari angka, iya benar. Pengalaman banget kayaknya Bang. Habis gue bingung ya, setiap gue bangun tidur tanyain bokap gue, ngimpi apa semalam? Wah, buat apa gue ngimpi apa kan? Nah, ternyata itu. Dan nyokap gue agak sedikit marah ketika bokap gue suka main judi seperti itu. Nah itu kejelekannya ya. Cuman positifnya adalah ketika nyokap gue meninggal di usia gue yang masih muda, yang gue masih SMP kelas 3, sampai detik dia menghembuskan nafas terakhirnya 2018 kemarin, dia sama sekali tidak berpikir untuk menikah lagi. Wah, gak nikah lagi berarti itu ya Bang? kan dia sudah single parent itu hampir 15-17 tahun itu dia dengan kuat tidak mau menikah lagi, terus mau mendampingi kedua anaknya sampai dengan sukses. Meskipun ketika gue sudah posisi seperti sekarang yang bisa dibilang sukses kan beda-beda ya. Benar, kategori orang. Minimal berkecukupan kayak gue sekarang, tapi sayangnya beliau gak ada di samping gue. Gue belum bisa berterima kasih dengan kedua orang tua gue secara langsung, gak bisa memeluk mereka secara langsung. Hanya bisa melalui doa, dan itu penyesalan gue sampai sekarang. Dan gue harap semoga teman-teman tidak merasakan hal itu. Menyesal itu selalu di akhir mungkin. Selagi masih ada orang tua kalian yang masih hidup, hormatilah dan sayangilah mereka. Itu sih pesan gue sih ya. Daripada nanti tiba-tiba orang tua lu sudah ada di peti mati dan lu bisa Mama hidup, malah cuma bisa nangis gitu ya, penyesalan jadinya. Ya, itu sih. Jadi dan satu lagi yang bokap gue selalu tanamkan sama gue, ketika lu kerja apapun itu jujur dan tekun. Ya, sampai saat ini pun meskipun gue jadi auditor pun ataupun jadi accounting, meskipun ada tawaran-tawaran yang aneh-aneh buat melakukan korupsi atau apapun, itu pasti gue tolak. Pasti. Ya. Apapun itu, ataupun ayo Bang kita ke klub malam hiburan karena kita udah sukses, apapun itu. Pasti gue tolak ya. Ya. Keutamaan untuk jujur di masa sekarang gue akuin paling berat. Tawaran untuk lebih mudah dapetin duit, apalagi kita kalau misalnya mengejar yang namanya karir ya. Betul. Pasti yang namanya jujur itu nomor sekian. Tapi kalau dari Abang bilang tadi tekun dan jujur itu wah sesuatu banget gitu. Terutama membuka cakrawala bagi anak-anak muda yang mungkin tugas dan lain-lain masih banyak dikerjakan oleh orang lain. Gue mau cerita satu hal ya. Kemarin belakangan ini gue ditawari menjadi asisten manajer atau deputi lah, dibilang deputi. Deputi ya gitu ya. Deputi divisi accounting. Tapi gue tolak. Bukan karena gue nggak mampu, tapi karena gue tahu bahwa kalaupun gue jadi deputi bakal ada hal-hal yang bakal mengganggu gue gitu kan. Jadi lebih baik kalaupun gue mau naik kelas pun nggak di perusahaan sekarang tapi di perusahaan lain yang baru. Ketika gue memang bisa menunjuk, kalau di perusahaan sekarang kan karena gue udah kenal nih divisi A, B, C, yang lain-lainnya juga kenal. Jadi gue memahami sikut-sikutannya lah, dorong-dorongannya. Jadi kalau gue kompetisinya gitu lah. Jadi gue merasa di sini gue hanya untuk mencari ilmunya aja. Ketika gue sudah siap dengan ilmu yang gue punya, gue sudah siap mengepakkan sayap gue buat lebih terbang lebih tinggi, better gue mengambil posisi itu di luar. Kalau di luar kan gue jauh lebih bisa menunjukkan bahwa ternyata kualitas gue seperti ini loh. Kalau gue
memaksakan diri buat jadi deputi di kantor yang sekarang, pasti kan bakal ada omongan-omongan nanti kalau misalkan ada sesuatu celah dikit, Handoko mah dulu begini-begini. Nah, itu kan jadi gak enak kan. Jadi ya, Kok lu sekarang belagu sih jadi deputi, dulu lu gak begini. Nah, itu yang gue gak suka sih sebenarnya. Tapi kalau lu ke perusahaan baru, lu kan gak tahu orang mereka kayak gimana segala macam. Tapi kan lu tahu gimana caranya gue memberikan solusi buat masalah yang terjadi di perusahaan. Gitu. Oke. Ah, ini Bang, menarik bagi saya, bagi gua juga tentang kita menerima berdamai gitu. Soal pengalaman kita dapat di usia yang masih muda ya, tergolong ditinggal orang tua karena sudah meninggal, keadaan yang memaksa kita berjuang. Bagaimana cara Bang Handoko itu kuat untuk diri sendiri dulu gitu. Karena itu yang membuat kita berjuang kan ke depannya. Trik buat kita berdamai, nah itu dari Bang Handoko sendiri gimana? Ketika gua ditinggal orang tua, khususnya nyokap ya waktu itu, puji Tuhannya gua masih dapat support dari keluarga, baik dari keluarga inti maupun keluarga besar, dan teman-teman sekitar. Karena ya baik lagi semenjak gua ikut organisasi itu, dari kecil gua juga termasuk orang yang aktif di sekolah, jadi orang juga kenal gua siapa gitu kan, jadi support mereka tuh positif. Oh, support positif untuk mendukung kita. Untungnya gitu itu bukannya yang membawa gua ke dunia-dunia ini yang hal-hal yang aneh. Kan? Oh, lingkungan juga pengaruh besar gitu ya dalam hal ini. Bahkan kesini-sini tuh gue sadar sendiri bahwa gue boleh bersedih, gue boleh apa ya namanya ya, terpuruk ataupun ya sedih karena di satu sisi keluarga yang lain tuh lengkap, gue nggak lengkap, gue boleh bersedih tapi nggak boleh lama-lama karena kalau gue kelamaan sedih kasihan juga orang tua gue yang telah meninggalkan gue. Berarti kan dia merasa seharusnya gue nggak ninggalin anak gue saat umur sekian gitu nggak? Benar. Tapi gue bisa nunjukin bahwa meskipun nyokap gue sudah meninggalkan gue, tetap gue masih bisa bertahan dan berkembang selayaknya impian mereka. Berarti secara nggak langsung lu berjuang juga buat mereka gitu. Betul. Ya. Pasti juga orang tua di atas bangga banget Bang apa lu, Bang. Ya. Gue percaya itu sih. Oke Bang. Luar biasa sekali sih dari Bang Handoko ini, kita banyak belajar soal apa yang disebut dengan relasi dalam berkeluarga, terutama dengan orang tua dan saudara-saudara kita juga membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh. Kita nggak ada apapun yang disebut dengan mungkin kemampuan atau skill, cuman kita nggak tahu waktunya kapan. Yang akan membuat teman-teman menjadi pribadi-pribadi yang gue nggak mau harus berjuang gitu. Dalam statement apapun gitu. Betul. Kan Bang, seperti pengalaman Bang Handoko tadi. Dan juga penting sekali untuk kita refleksikan bersama bahwa jangan sampai menyesal. Karena kita nggak tahu kembali kapan waktu akan menjemput, akan memisahkan kita semua. Kalau gitu dari pesan Bang Handoko untuk kita semua, anak-anak muda yang masih ada keluarganya, yang juga masih berjuang, itu apa Bang? Apa ya? Pertama bersyukur. Ya. Satu, kenapa bersyukur? Lu harus bersyukur dengan apa yang ada di hidup lu sekarang. Bersyukur dengan keluarga lu sekarang, meskipun keluarga lu mungkin juga banyak masalah. Percayalah, masalah itu bukan menjadi batu sandungan. Bisa jadi yang tadi gue bilang, masalah itu bisa menjadi ujian kelas hidup lu. Ketika lu bisa melewati itu, ketika lu bisa menerima dan berdamai dengan masalah itu, hidup lu juga pasti bakal lebih apa ya, lebih naik. Dalam artian gini, mohon maaf, mungkin hal yang lagi hot sekarang ini masalah perselingkuhan. Benar, lagi hot banget tuh. Di mana-mana share selingkuh, media sosial, artis bahkan. Betul, artis bahkan selingkuh. Maksud gue, kalau lu jadiin masalah selingkuh itu sebuah masalah yang membuat lu jadi sebuah beban, atau jadi gue jadi nggak mau nikah nih, atau gue nggak mau berkeluarga nih karena takut selingkuh, itu salah. Tapi jadikan masalah itu sebagai pembelajaran bahwa kalaupun gue punya keluarga, gue nggak boleh selingkuh. Harus gimana? Gue harus membangun keluarga penuh dengan cinta kasih. Penuh dengan cinta kasih. Komunikasi yang benar ya kan. Kalaupun memang lu merasa gue udah nggak sayang atau nggak cinta lagi, coba dibicarakan. Tapi nggak mungkin. Biasanya kalau gue dengan pasangan gue pun gini. Ketika gue merasa hubungan gue udah mulai renggang nih, biasanya gue bilang ke pasangan gue, yuk kita ke Gua Maria atau wisata rohani atau gimana, ataupun gue merefleksikan diri. Coba gue inget-inget lagi dulu kenapa gue mengejar pasangan gue.
ada rewind-nya gitu ya, Ya. alasan dibalik kenapa kita Terus berjuang gitu ya Bang. usaha gue buat ngedapetin dia tuh apa? Pasti kan hal-hal yang indah-indah lah yang lo ingat. Pasti Benar. nanti lu bakal merasa lagi, oh iya ya, ternyata emang dia loh yang bisa terima gue padanya. Waduh. Dan jadi ketika selingkuh itu ya udah selingkuh hanya selingkuh. Jadi kalau tanya sama gue selingkuh, buat gue ya selingkuh itu ketika lu nggak bisa komunikasi sama pasangan lu udah nggak sayang lagi sama pasangan lu, dan lu merasa pasangan lu ya istilah katanya lu selama ini nyari pasangan bukan karena apa adanya tapi ada apanya. Benar. Berarti kita mencari apa yang nggak ada dalam pasangan kita dalam diri orang lain. Nah itu nggak boleh. Tanpa sadar kita kehilangan banyak hal yang udah kita punya dengan Betul. pasangan kita. Nah, jadi hal Iya. itu nilai yang gue kasih tahu, bersyukurlah kita dengan keluarga kita apapun itu, karena itulah tempat kita, kelas kita untuk hidup jauh lebih baik. Karena ya kalau di keluarga gue, tadinya keluarga gue orang tua gue cuma lulusan SD, terbukti sekarang anaknya sudah S1. Dan pasti punya impian anak gue nanti ke depannya kalau bisa jauh lebih baik daripada orang tuanya. Mungkin dulu orang tua gue hanya OB, sekarang anaknya sudah kerja di SCBD ya kan. Sudirman lagi. Sudirman lagi ya. Kelas banget itu. Panas banget itu. Impian semua orang ya Iya kan. benar. Kadang kalau kita ngeluh, aduh gue kerja gini-gini banget. Coba lu lagi pikirkan lagi, di luar sana banyak orang yang pengen jadi posisi lu. Benar. Makanya gue bilang kunci utamanya adalah bersyukur. Bersyukur benar. Selanjutnya nih Bang, Ya. ada beberapa dari teman-teman OMK kita yang bertanya nih lewat Instagram tentang seputar keluarga juga. Oh, boleh. Nah, yang pertama ada dari teman kita nih. Pertanyaannya sederhana nih. Bagaimana sih tips and trick caranya kita bisa berdamai dengan orang tua yang model pendidikannya itu strict parent? Terutama mereka yang mungkin belum bisa trust ke anaknya. Padahal di suatu sisi anaknya udah dewasa juga, usia 25-26 gitu. Nah, Kalau menurut Bang Andoko gimana tuh? kalau menurut gua sedewasa-dewasanya atau setua-tuanya seorang anak di mata orang tua pasti tetap seorang anak. Oke, ya kan? tetap seorang Jadi anak. itu ya udah pasti seperti itu. Cuman supaya kenapa biar mungkin biar nggak tertekan ya anaknya ya. Jadi maksud gua mungkin teman-teman bisa komunikasi dengan orang tua, jelasin bahwa aku tuh udah segini umurnya, aku juga pengen belajar seperti ini. Maksudnya lu jelasin aja lah apa yang ketidaknyamanan lu ke orang tua lu, biar orang tua lu juga makin paham. Mungkin cara rasa sayangnya orang tua lu ya seperti itu. Oke. Jadi kalau lu nggak pernah bertukar pikiran, nggak pernah ngobrol sama orang tua lu mana tahu kalau lu merasa nggak nyaman. Itu aja sih saran gue, better komunikasi. Komunikasi ya, berarti Ya. membangun relasi untuk lebih berkomunikasi. Betul. Hal penting juga nih. Ya, Kalau misalnya masuk ke dalam tipe-tipe orang tua yang lebih senang ngatur anaknya gitu, mimpin, oh kamu harus jadi ini, kamu nggak boleh ini, gitu. Nggak boleh jadi ini. Saya mau kamu jadi misalnya tentara daripada jadi dokter gitu. nah kalau kayak gitu balik lagi. Kalau tadi komunikasi ini lebih apa ya? Lu harus gimana caranya lu harus meyakinkan orang tua lu bahwa pilihan lu itu emang lu mau. Jadi Oke. mungkin ada beberapa kasus nih. Kenapa lu harus tahu nih? Lu harus tahu dulu dari kalau orang tua lu nggak anak tunggal enak ya. Maksudnya kalau punya kakak atau adik dari orang tua lu bisa nanya ke, karena orang Jawa bilang bisa nanya ke Pak Ade, Bude, bahkan ke nenek kakek lu. Kenapa orang tua lu tuh pengen banget gue jadi tentara gitu. Oke. Siapa tahu dulu masa dulunya emang dia pengen jadi tentara tapi nggak bisa. Nggak jadi. Jadi Nah. istilahnya ngelanjutin cita-cita orang tua gitu ya. Betul. Oh iya sih. Jadi maksudnya makan balik lagi kasih pemahaman bahwa orang tua lu mungkin dulu jadi tentara emang enak. Tapi mohon maaf, gue sendiri pribadi untuk jadi tentara tuh gue tidak nyaman, dan gue lebih nyaman gue jadi contoh YouTuber. Oh iya. Kan maksudnya gini, dulu itu orang pasti nggak punya pandangan jadi YouTuber tuh bisa menghasilkan uang. Bahkan jangan YouTuber deh, main games saja nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Dibilangnya main games itu cuman pekerjaan yang males. Benar. Tapi sekarang lu main games menang bisa dapat hadiah 2 miliar, bos. Benar. Istilahnya udah jadi atlet juga itu ya kalau e-sport. Kan nggak kebayang kan? Iya benar. Dan jadi maksud gue kita mesti cari pemahaman ke orang tua bahwa dulu tuh begitu, tapi sekarang tuh begini. Berarti bahasanya kayak meyakinkan gitu lah ya Bang. Betul. Oke. Mungkin itu kekhawatirannya orang tua karena pengen anaknya hidupnya lebih jauh lebih baik daripada orang tua kan. Mungkin mereka kalau tentara atau dokter kan
pasti punya rumah dinas. Pasti ada Terus, reasoning juga orang ya, tua kenapa nyuruh terus kita kayak nanti gitu ya. pas waktu pensiun ada dana pensiunnya, istilahnya bisa tercover lah semuanya kan. Bicara soal komunikasi dengan orang tua tuh Bang. Oke? Kan ada tuh beberapa orang tua yang walaupun anaknya udah membangun waktu, mungkin timing juga, tetap kepalanya batu gitu. Atau mungkin keras dalam berprinsip sehingga sebagai orang tua ya harus diikutin gitu. Oh. Nah menghadapi orang tua yang bermodel seperti itu sebagai anak kita bagaimana? Kalau gua pasti cari momennya dulu. Oke. Jangan ketika orang tua lagi capek-capeknya lu ajak ngobrol. Kalau mau ketika orang tua lagi dalam keadaan santai, relax, lagi nggak ada, maksudnya nggak terlalu banyak pikiran, nah itu bisa lo ajak ngobrol. Kedua adalah berserah diri pada Tuhan, alias mendoakan. Maksudnya percayalah apapun itu kalau memang tanpa serta ikut campur tangan Tuhan, semuanya nggak bakal berjalan dengan lancar. Karena gue juga istilah katanya gue juga dulu orang yang sangat jarang berdoa gitu. Tapi ketika gue sudah berdoa, melakukan semua keluh kesah gue, tapi terkadang gue juga salah sih. Maksudnya ketika kita susah kita baru ingat Tuhan gitu kan. Makanya ketika kita lagi ada down-downnya gitu baru kan. ingat Tuhan. Ketika lagi di atas selesai kita nggak ingat. Makanya tadi pesan gue buat anak-anak muda zaman sekarang ya, jangan lupa bersyukur apapun itu. Itu sih, doa dan cari timing yang tepat, pasti semuanya bisa. Setuju sih Bang. Gue yakin juga kalau kita membangun ya istilahnya timing, juga membangun situasi yang pasti orang tua mendukung kan, karena orang tua selalu mau yang terbaik buat anak. Betul, pasti semua orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Iya. Nah, kalau dalam suatu konsep nih Bang, anak-anak yang sebenarnya itu dia nggak mau gitu nurutin orang tuanya, cuman dalam tanda kutip keadaan terpaksa, dia paham gitu, wah orang tua gue mau yang kayak gini, cuman gue nggak mau. Antara dia takut untuk mengungkapkan atau dia tahan-tahanin untuk tetap ngikutin kayak gitu. Nah menurut lu kayak gitu baik nggak sebagai seorang anak? Karena akhirnya kan jatuh ke bayang-bayang orang tua gitu. Jujur pasti nggak bakal baik. Kenapa? Karena kalau lu tetap jalanin, otomatis kan istilahnya gini, lu nggak nyaman buat menjalankan itu. Contohnya yang paling gampang gini, ketika lu punya orang tua artis gitu kan. Oke. Terus Artis. mau nggak mau lu harus jadi artis buat nerusin karya orang tua lu gitu. Tapi sebenarnya lu pengennya jadi orang biasa aja gitu kan. Kan ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Gak mau besar lah ya gitu kan? Ya namanya. Satu, mungkin daripada nanti citra ayahnya atau orang tuanya yang sudah besar di dunia artis jadi rusak karena atas anaknya nggak mau jadi artis, ya kan jadinya. Jadilah gue ikutin kemauan orang tua gue. Pasti dia nggak bakal nyaman. Dan hasil yang dicapai pun juga nggak bakal semaksimal atau kejayaannya nggak seperti sama orang tuanya. Cuman ya balik lagi ke kalian sebagai seorang anak, mau atau enggak buat menjalani itu. Kalau lu memang merasa ya udahlah gue ikutin aja dulu kata orang tua gue, ya silakan. Tapi lu udah harus sebagai seorang anak kan lu udah punya tahu resikonya yang harus lu harus bisa memutuskan. Iya, kalau lu nggak mau berani ngomong ya kapan lagi? Benar. Kapan lagi gitu iya, kan maksudnya lu nggak bakal pernah tahu ketika lu pernah coba. Mungkin lu merasa kalau gue ngomong kayaknya ntar bakal ditolak lah. Emang tau dari mana ditolak? Orang belum udah takut sendiri coba, gitu kan kadang masalahnya. Iya. Makanya kalau mau ya coba dulu aja. Oke. Iya. Karena gue juga merasa kalau terbayang-bayang gitu kondisi dari orang tua juga nggak bakal baik sih ke depannya Bang. Ada juga yang tersiksa kan. Betul. Karena ngikutin pattern gitu. Nggak merdeka gitu jadinya. Iya. Setuju sih Bang, kalau untuk soal orang tua yang seperti itu perlu diberi ya komunikasi dan timing yang tepat lah. Ya, selanjutnya untuk teman-teman yang lain yang juga masih memiliki pertanyaan seputar keluarga, langsung aja mention di Instagram kami nih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Kalau ada waktu juga akan kami jawab dan akan kami lanjutkan di podcast berikutnya. Oke. Terima kasih Bang Handoko, waktu Sama-sama. dan kesempatannya luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Kami dari Podcast Komika, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.